buat Bapak Ibu Singgi, juga keluarga Korobin, Koroni. Puji Tuhan, Tuhan sudah tolong semuanya. Kita bisa bersekutu sama-sama, bernostalgia lagi sama-sama pengalaman mungkin beberapa tahun yang lalu beribadah bersama di tempat ini. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita. Saudara bersuka cita? Saudara bersuka cita? Amin. Selamat datang juga buat mamanya Sela, juga buat Caca yang barusan datang juga. Tuhan sudah tolong semuanya dengan luar biasa. Udah mau habis. Terima kasih. Cek 1, 2, 3, cek. Bisa minta tolong ditampilkan slide-nya. Sebelum hari ini saya menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan, saya ingin membagikan kepada saudara apa yang kemarin dilakukan sama-sama di Youth, saudara ya. Saudara, kita tahu sama-sama ada filenya. Oke, puji Tuhan. Saudara, kita tahu sama-sama seperti tadi sudah dikatakan oleh Pak Singgi, Amerika sudah melegalkan same sex marriage dan total ada 21 negara yang sudah melegalkan, saudara. Sekalipun di dunia ini ada kira-kira 196 negara, 21 negara kelihatannya mungkin secara jumlah masih kecil, saudara. Tapi ternyata negara-negara yang sudah melegalkan itu punya dampak yang besar, dan bukan tidak mungkin dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saudara, ini bisa terus mengimpact kepada seluruh dunia. Sebab itu kami sebagai pembina Youth kemarin kami merasa perlu untuk memperlengkapi anak-anak dengan pengertian firman Tuhan tentang same sex marriage. Kemarin anak-anak berdiskusi sama-sama, puji Tuhan, saudara ya. Semua ditanya, how if your friend ask you about what do you think about same sex marriage? Semua sama-sama mengatakan no, we don't agree. Dan mereka sama-sama saya tanya, kalau memang gak agree, reasonnya apa? Puji Tuhan, mereka semua sama-sama bilang it's not please God, gitu, saudara ya. Atau mungkin mereka punya alasan yang lain. Puji Tuhan, kemarin kita sama-sama berdiskusi. Kemudian terakhir Bu In kemarin bawa kamera, kita foto sama-sama, saudara ya. Kita foto sama-sama. Saya juga terus dorong, saudara. Saudara, anak-anaknya terus didorong. Mungkin kadang-kadang mereka lesu atau mungkin mereka lemes, malas datang ke Youth. Dorong sama-sama. Kita rindu memperlengkapi anak-anak Youth. Dan mengapa saya sampaikan ini? Tugas ini belum selesai, saudara. Saudara tahu media massa, televisi, Facebook dan segala sesuatu yang lainnya, mereka terus gencar untuk mendeklar, untuk memproklamkan tentang same sex marriage. Kalau kita sebagai umat Tuhan cuma jarang-jarang saja memperlengkapi mereka, mereka akan dilanda oleh pengertian yang salah. Sebab itu, saudara, melalui ini saya juga terus dorong, terutama saudara para parents, terus perlengkapi anak-anak dengan pengertian yang benar, terus perlengkapi mereka supaya mereka punya pengertian yang benar, tetap teguh meskipun teman-temannya bilang apa, bilang begini, bilang begitu, mereka tetap teguh dalam firman Tuhan. Amin, saudara. Tantangan kita makin hari bukan makin kecil, tantangan kita makin hari makin banyak. Sebab itu, saudara, kita harus sama-sama terus berdoa memperlengkapi anak-anak, saudara ya. Dan sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada satu pengumuman juga yang khusus. Saudara masih ingat Pastor Gerald? Tadi pagi Pastor Gerald kirim teks ke Om Daniel, minta bantu doa. Kita sebentar akan berdoa bersama-sama karena schedule beliau untuk ke Papua New Guinea di cancel, saudara ya, karena katanya ada permasalahan antara pemerintah Australia dengan PNG, sehingga beliau tidak bisa masuk ke PNG. Padahal semua sudah disetting, saudara, semua pelayanannya sudah disetting, tapi tidak bisa masuk ke PNG, ditolak, saudara ya. Beliau minta bantu doa juga untuk pelayanan di China beberapa minggu mendatang. Kita berdoa bersama-sama. Kita tunduk kepala sama-sama sebentar, saudara. Kita berdoa untuk memperlengkapi anak-anak Youth. Kita juga berdoa buat Pastor Gerald. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau bersatu hati, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan tidak ada yang mustahil untuk Engkau kerjakan.
Saat ini kami mau berdoa Tuhan, kalau dunia sudah semakin lama semakin jahat, Tuhan kami mau secara khusus berdoa saat ini Tuhan, buat anak-anak kami Tuhan, baik yang sudah youth Tuhan, meskipun juga yang masih kecil-kecil, Tuhan kami mau proteksi, kami mau perlengkapi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau mungkin di hari-hari mendatang, mereka akan melihat secara nyata di depan mata mereka Tuhan, begitu banyak dosa limpah di mana-mana, bukan hanya di TV tapi mungkin juga di sekeliling kami akan mulai terjadi. Tuhan kami berdoa Tuhan juga buat pemerintah Australia yang bulan Agustus akan melakukan voting Tuhan untuk masalah ini. Tuhan kami berdoa Tuhan, kami minta anugerah-Mu, perkenanan-Mu Tuhan, jagai anak-anak kami Tuhan, lindungi mereka Tuhan, jangan sampai mereka hanyut dalam dosa, jangan sampai mereka hanyut dalam pengertian yang salah, di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan kami setiap orang tua Tuhan, untuk kami Tuhan Kau perlengkapi dengan kuasa-Mu supaya kami terus bisa menggarami anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang juga mau berdoa Tuhan. Kami berdoa buat Pastor Gerald yang mengalami kesulitan dalam pelayanan di Papua New Guinea. Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kau juga tolong jaga schedule berikutnya di Cina Tuhan. Kau mau tolong Tuhan, Kau sudah pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar mujizat-Mu, perkenanan-Mu, anugerah-Mu, urapan-Mu Tuhan terus limpah membuka jalannya Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Pintu-pintu yang tertutup sanggup Engkau buka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun kami tidak pergi bersama Pastor Gerald, tapi kami mau berdoa memberkati pelayanannya. Kami mau ambil bagian dalam pelayanan penginjilan yang beliau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biar setiap kita yang percaya kita sama-sama katakan amin, haleluya. Saudara terus doakan Pastor Gerald itu terus keliling saudara ya, dan kita terus berdoa sekalipun saudara di sini. Tapi firman berkata, saudara sambut seorang nabi sebagai seorang nabi, saudara dapat upah nabi saudara. Saudara mendoakan seorang penginjil sebagai seorang penginjil karena saudara merespek beliau sebagai seorang penginjil, saudara dapat upah. Loh kok enak saudara kan gak pergi. Tapi itulah Tuhan. Kalau saudara mau berdoa dengan segenap hati saudara doa dengan sungguh-sungguh, saudara mendapatkan upah yang sama. Haleluya. Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan sesuatu dari firman Tuhan. Mungkin judulnya agak unik saudara ya. Saya berikan judul pagi hari ini adalah berkat di pasar saudara. Berkat di mana saudara? Di pasar saudara ya. Karena judulnya berkat di pasar, sebelum saya mulai saya harus mengatakan yang mangga yang sayur. Karena kita di pasar saudara ya. Nah hari ini kita mau sama-sama melihat tentang berkat di pasar. Apa artinya, apa maksudnya bagi kita sama-sama saudara. Saudara, firman Tuhan berkata, saudara dan saya sebagai umat Tuhan ini punya tugas. Saudara dan saya sebagai umat Tuhan ini punya panggilan. Dan panggilan itu tidak boleh kita abaikan saudara ya. Apa yang akan saya sampaikan beberapa menit ke depan ini saya ambil dari Kisah Rasul pasal 17. Saudara bisa buka Alkitab saudara di Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-34. Cerita ini agak panjang saudara, tapi saya ambil inti-intinya saja. Kisah Rasul pasal 17 ayat 16 sampai ayat 34. Judul perikopnya di sana kalau saudara bawa Alkitab saudara, judul perikopnya mengatakan Paulus di Athena. Athena itu adalah ibu kota Yunani. Firman ini tidak ada kaitannya apa-apa dengan kebangkrutan yang akan dialami Yunani, tidak ada saudara ya. Tapi kebetulan yang saya siapkan ini tentang Paulus waktu berada di Yunani. Saudara, waktu itu Paulus sedang dalam perjalanan, dan dalam perjalanannya itu mengharuskan Paulus untuk mampir ke Yunani, dan Paulus sampai di Athena di sana. Dan Alkitab mengatakan Paulus saat itu masuk ke pasar. Pasar mana? Pasar Athena, pasar Yunani. Paulus ada di dalam pasar, dan Paulus mengerjakan sesuatu di dalam pasar itu. Saudara, pasar bukan hanya ada di Kabramata ya, pasar ada juga di Yunani, di Athena. Saudara, dan ini menjadi
kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi cerita ini atau kisah ini terjadi waktu Paulus ada di Athena, dan sesungguhnya waktu itu Paulus sedang singgah, sedang menunggu di Athena. Apa yang terjadi di sana, saudara? Kita baca ayat 16, saya bacakan demikian firman Tuhan. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena. Mengapa kok menanti? Siapa yang dinanti? Rombongan. Paulus sampai di Athena duluan, rombongannya belum sampai, jadi Paulus menunggu. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Kalau saudara ingat, cerita-cerita dewa yang terkenal, dewa versi barat, saudara ya, itu berawalnya dari Yunani. Dewa Zeus, dewa Hermes, dewa macam-macam, saudara. Hercules, itu semua dari Yunani asalnya. Negara timur punya banyak dewa. Apakah negara barat nggak punya banyak dewa? Punya banyak, saudara. Yunani itu salah satu tempat pusat dewa. Di daerah Amerika ada suku Aztec, suku yang lain-lain. Daerah barat pun juga punya penyembahan berhala. Jadi sebetulnya intinya penyembahan berhala itu bukan hanya di dunia timur. Klenik itu bukan hanya di timur, di barat pun juga banyak. Dan pusat penyembahan berhala di dunia barat itu ada di Yunani. Sehingga kalau saudara tahu nama-nama planet kita, nama-nama bulan kita, Januari, Februari sampai Desember, itu semua terwarnai dengan nama dewa, saudara. Nama dewa-dewa Yunani. Alkitab berkata, waktu Paulus melihat itu semua, his spirit was provoked within him. Rohnya Paulus itu nggak bisa tenang, saudara. Rohnya Paulus itu tergerak oleh belas kasihan karena dia melihat, kenapa kok terjadi yang seperti ini, saudara? Ini yang terjadi. Jadi berkat di pasar ini saya awali dengan menyampaikan poin yang pertama, yaitu milikilah belas kasihan yang kudus. Paulus mengajarkan kepada saudara dan saya, milikilah belas kasihan yang kudus. Saat Paulus ada di pasar Athena, dia melihat kenyataan yang ada dan dia merasa, wah, kok seperti ini? Dan dia mulai menyadari panggilannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya dipanggil Tuhan berada di tempat dimanapun kita berada, di kota, di pekerjaan, di tempat tinggal dimanapun, ada satu misi khusus. Dan saudara, Tuhan ingin supaya saudara dan saya memiliki satu belas kasihan yang kudus. Kalau saudara ingat, Tuhan Yesus waktu berjalan, waktu melayani di Israel, berulang kali Alkitab mencatat apa, saudara? Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Pelayanannya Tuhan Yesus itu selalu digerakkan oleh belas kasihan. Demikian juga setiap orang beriman yang lain. Contohnya Paulus dan orang-orang yang lainnya, Petrus dan Yohanes, waktu di pintu gerbang bait Allah, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau saudara tahu apa esensinya orang Kristen, God is love. Allah itu kasih. Demikian juga pengikut Kristus itu seharusnya juga memiliki kasih. Sebab itu sebetulnya kita sebagai umat Tuhan, kita harus menjadi umat yang mudah digerakkan oleh belas kasihan. Kita harus memiliki belas kasihan. Kita harus menjadi orang yang mudah digerakkan oleh belas kasihan. Saudara, pertanyaannya adalah, sebelum kita menjadi berkat di pasar, kita punya belas kasihan enggak, saudara? Bagaimana caranya kita bisa punya belas kasihan? Saudara punya anak, ya kan? Waktu saudara merasa iba kepada sesuatu, kalau misalnya anak saudara nggak ikutan iba, misalnya saudara punya kakak atau punya adik, kemudian sakit, kemudian kan saudara sedih, waduh, kakak saya sakit, adik saya sakit. Anak kita mungkin kan nggak terlalu mengerti, tuh, papa kok sedih, kenapa? Iya, papa ini sedih karena kakaknya papa ini sakit, kokonya papa ini sakit. Loh, kenapa harus sedih berlebihan? Dulu kokonya papa ini yang nyekolahkan papa dari SD sampai bisa kuliah. Dia rela-relain nggak sekolah supaya papa ini bisa kuliah. Sekarang kakaknya papa ini sakit, papa sangat kasihan. Anak yang betul bagaimana, saudara? Wah, iya ya Pak ya.
Kasihan Pak, kasihan. Kalau anaknya nggak betul bagaimana? Emang gua pikirin ya gitu ya saudara. Kalau anaknya nggak betul bagaimana? Ya sudah kan, sudah selesai ceritanya. Papa sekarang sudah jadi orang sukses. Ngapain papa perlu kasihan sama kakaknya papa? Ya biarin aja dia sakit. Kalau kira-kira anak saudara jawab seperti itu, saudara dalam hati bagaimana? Ini anak kurang ajar sekali ya kan. Papanya sedang bersedih karena kakaknya sakit keras mungkin. Papanya ingin membagikan rasa belas kasihan itu, dan kemudian anaknya mengatakan, enggak ah, menurut saya enggak perlu kita kasihan sama dia. Saudara merasa bagaimana? Saudara, waktu Tuhan mengatakan, nak, yang ini kamu harus punya belas kasihan, dan kita berkata, enggak Tuhan, buat apa saya punya belas kasihan yang di bidang yang itu. Waktu Tuhan bilang, nak, yang ini kamu perlu punya belas kasihan. Tapi kalau anak-anak Tuhan mengatakan, enggak, buat apa saya punya belas kasihan. Saudara bisa bayangkan apa perasaan Bapak kita, saudara. Tuhan itu ingin anaknya itu punya hati seperti Bapak. Amin saudara. Tuhan itu ingin anaknya, anak-anak Tuhan itu punya hati seperti Bapak. Apa yang membuat Bapak senang itu juga harus membuat kita senang. Apa yang membuat Bapak sedih itu juga harus membuat kita sedih. Dan saat kita semakin mengenal pribadi Tuhan, saat kita semakin cocok dengan hatinya Tuhan, kita akan sama-sama bisa merasakan isi hatinya Bapa, saudara. Jadi belas kasihan orang Kristen itu timbul bukan dibuat-buat, enggak saudara. Belas kasihan saudara dan saya sebagai orang Kristen itu bukan hanya sekedar dimotivasi perasaan, waduh iya ya kasihan ya, bukan seperti itu. Tapi mengapa saudara dan saya sebagai orang Kristen punya belas kasihan? Karena saudara dan saya mencocokkan hati kita dengan hati Bapa. Apa yang membuat hati Bapak bersedih itu juga harusnya itu membuat hati kita juga iba. Nah saudara, waktu Paulus ada di kota Athena, ada di Yunani, Paulus itu melihat orang-orang itu menyembah berhala. Sehingga kemudian Paulus digerakkan oleh belas kasihan. Mengapa? Karena Paulus tahu orang-orang ini kasihan. Loh kenapa kok kasihan? Karena seharusnya bagaimana? Seharusnya itu manusia apakah menyembah berhala? Tidak. Seharusnya manusia itu menyembah Tuhan, menyembah Allah Israel, itu yang betul. Tapi kenyataannya kota itu dipenuhi dengan berhala. Saudara, kalau kita renungkan bagaimana kita bisa memiliki belas kasihan, saudara perhatikan di sini. Ini isi hati Allah. Ini kenyataan yang ada di dunia. Ini isi hati Allah. Dari mana saudara dan saya tahu isi hati Allah? Dari firman-Nya. Saudara dan saya bisa mengerti isi hati Allah, mengenal apa yang menjadi isi hati Allah. Dan saat kita melihat kenyataan yang ada kesenjangan atau perbedaan antara kenyataan yang kita lihat di sekeliling kita dengan yang menjadi isi hati Allah. Waktu Paulus ada di Athena, apa yang menjadi isi hati Allah? Paulus tahu. Paulus menuliskan dalam 1 Timotius, aku tahu bahwa Allah itu menghendaki semua orang itu beroleh pengenalan akan Tuhan. Semua orang itu beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Itu isi hati Allah. Kenyataannya di Athena, semua orang menyembah berhala. Sebab itu Paulus digerakkan Roh Kudus untuk memiliki belas kasihan ilahi. Saudara, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita itu akan semakin mudah digerakkan oleh belas kasihan. Pertanyaannya sekarang saudara, apakah kita ini sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita ini adalah orang-orang Kristen yang mudah digerakkan oleh belas kasihan, atau kita menjadi orang Kristen yang hatinya dingin saudara? Kalau kita semakin mendekat kepada Tuhan, kita semakin mengerti isi hati Allah, kita akan bisa semakin melihat kesenjangan yang terjadi, sehingga kita bisa merasa kasihan saudara. Kita bisa memiliki belas kasihan yang kudus, dan itu akan menggerakkan kita. Saudara, cerita kisah Paulus ada di Athena itu hanya diawali dengan ayat apa saudara? Ayat yang mengatakan maka tergeraklah hati Paulus oleh belas kasihan, dan kemudian terjadi pertolongan, terjadi mujizat. Hidupnya Paulus tidak pernah kekurangan. Hidupnya Paulus selalu dalam anugerah perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena Paulus itu satu pribadi yang terus bergerak menuruti dorongan belas kasihan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara, waktu kita melihat keadaan di sekeliling kita,
kenyataan yang ada di rumah tangga kita, kenyataan yang ada di keluarga kita, kenyataan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Kita bisa melihat kenyataannya, kita bisa melihat isi hatinya Tuhan. Isi hatinya Tuhan sebetulnya seperti apa? Apa yang Tuhan inginkan dalam rumah tanggaku? Oh, Tuhan ingin anak-anakku tuh mengenal Tuhan. Sekarang bagaimana keadaan anak-anakku? Oh, anak-anakku nih rasanya mungkin baca Alkitab aja sulitnya setengah mati. Kesenjangan. Mungkin saudara melihat firman Tuhan berkata, satu orang percaya, seisi keluarga diselamatkan. Itu isi hati Allah. Kenyataannya bagaimana? Wah, rasanya sulit sekali, papa mamaku belum mau percaya. Itu kesenjangan. Saudara, semakin saudara mengerti kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara isi hati Allah dengan kenyataan yang ada, saudara akan tergerak oleh belas kasihan. Dan belas kasihan yang mendorong saudara, itu akan memampukan saudara untuk mengerjakan sesuatu yang besar dalam Tuhan. Saudara, milikilah hati yang lembut, dan semakin mendekatlah kepada isi hati Allah, sehingga kita bisa semakin merasakan isi hati Allah. Kita lihat, milikilah hati yang lembut, meningkatlah dalam pengenalan akan Bapa, sehingga kita tuh bisa punya hati seperti isi hatinya Tuhan. Saudara, besok Senin saya akan pulang ke Surabaya. Saudara bantu doa supaya perjalanan semua lancar. Saudara, satu yang menjadi doa kita, yang kita doakan tiap malam saya dengan istri, kita punya beberapa famili yang masih belum mau ke gereja. Kita punya satu famili, Suhu, saudara, yang sangat sakti. Dulu puasanya 40 hari dipendam di dalam tanah dan tetap hidup, saudara. Dan saya merindu bersama istri bahwa perjalanan kita kali ini adalah kita rindu temui mereka satu persatu. Sebisa mungkin kita temui. Apa enggak capek? Ya kelihatannya rasanya kok capek, saudara ya. Satu saudara mengatakan, wah enggak jadi liburan dong. Iya ya, enggak jadi liburan ya. Terus satu saudara itu mengatakan, minta extend holiday. Nanti saya minta izin sama Om Tante ya, minta extend holiday. Saudara, tapi kami melihat bahwa bukan kebetulan orang-orang itu menjadi keluarga kita. Dan saat kita melihat, saudara, mereka orang yang baik, tapi jauh dari Tuhan. Mereka orang yang baik, tapi belum mengenal Tuhan. Kita selalu berdoa tiap malam, Tuhan beri kesempatan, beri hikmat-Mu untuk bisa menaburi. Karena kita tergerak oleh belas kasihan. Saudara, tergeraklah oleh belas kasihan yang kudus, tergeraklah oleh belas kasihan ilahi, sehingga hidup kita itu jadi digerakkan oleh Tuhan. Semakin mendekatlah kepada Bapa, sehingga kita bisa mengerti isi hatinya Bapa. Lihat kesenjangan-kesenjangan yang ada dan jadilah peka. Kita suka menyanyi, Lord, make us more aware of your presence. Saat kita semakin aware dengan presence-nya Tuhan, dan kita melihat kesenjangan yang ada, saudara, kita bisa tergerak oleh belas kasihan. Oh, sebetulnya bukan seperti ini yang seharusnya terjadi. Firman berkata tidak demikian. Saudara bisa bertindak dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang poin pertama yang kita lihat. Berikutnya, saudara, ayat 17. Karena itu di rumah ibadat yang dikerjakan Paulus berikutnya, setelah dia digerakkan oleh belas kasihan, karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Saudara lihat cara kerjanya Paulus. Paulus ini orang yang mudah digerakkan oleh belas kasihan, tapi Paulus tahu bahwa waktu dia mau bergerak, saudara dan saya tidak akan pernah bisa bergerak sendirian. Lalu apa yang dilakukan Paulus? Paulus tahu di Athena ada umat Tuhan juga. Di Athena ada orang-orang percaya juga. Sebab itu Paulus meningkatkan kekuatan rohaninya dengan apa? Bersekutu bersama di gereja di Athena. Di Athena sudah ada gereja kecil, lebih banyak penyembah berhala. Waktu Paulus datang ke sana, Paulus melihat kenyataan yang ada, tergerak belas kasihan, dan Paulus tahu, saya harus bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman, bertukar pikiran, saling sharing. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara merasa mau bergerak, menolong famili saudara, menolong mungkin teman sekantor saudara, mungkin menolong siapa yang saudara kenal. Saudara tidak akan kuat kalau saudara bergerak sendirian. Bawalah itu ke dalam gereja, sharingkan itu di dalam gereja. Karena penginjilan yang betul, pekerjaan Tuhan yang betul, itu selalu
berdasar diawali dari dalam gereja, saudara ya. Kita bisa meningkatkan kekuatan di dalam persekutuan. Sekuat-kuatnya kita, sekuat-kuatnya saudara sebagai satu orang tetap sangat terbatas dibanding saudara bersekutu di dalam satu persekutuan umat Tuhan dalam the body of Christ. Saat saudara masuk dalam satu persekutuan, saat saudara setia dalam sebuah gereja, saat saudara bergerak bersama-sama sebagai tubuh Kristus, itu sangat kuat, saudara. Sangat kuat. Sebab itu firman Tuhan selalu berkata, penginjilan-penginjilan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan di sepanjang Alkitab itu basically selalu dimulai dari gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab itu saudara tetaplah bersekutu dengan erat dalam satu gereja. Mengapa? Kita akan mendapatkan kekuatan. Saudara tergerak oleh belas kasihan, saudara mau melakukan sesuatu, saudara mau melangkah, saudara bisa berkata seperti Paulus, saya punya pergumulan ini, saya punya beban ini, saya punya beban buat orang tua saya, mungkin saya punya beban buat anak-anak saya, ayo kita doakan sama-sama. Bolehkah kita berdoa bersama-sama? Oh pasti boleh, saudara. Kita akan berdoa bersama-sama, dan disitulah saudara akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Saudara kalau ingat film The Heaven is Real, The Heaven is for Real atau apa gitu, saudara ya, yang sempat booming di Amerika beberapa waktu yang lalu. Di film itu dikisahkan waktu seorang pendeta itu anaknya sakit kritis tiba-tiba, kemudian mereka sama-sama berdoa, saudara. Mereka sama-sama berdoa, dan kemudian semua dikontak, mungkin dengan text message atau dengan WhatsApp, semua dikontak, dan semua umat Tuhan itu sama-sama berdoa, saudara. Dimanapun tempat, memang mungkin di film itu more dramatized, lebih didramatisasi begitu, tapi itulah yang terjadi. Semua dikontak di mana-mana, semua jemaat yang ada, dimanapun mereka berada, mereka berdoa kemudian bersama-sama. Dan yang terjadi, anak itu dibangkitkan kembali, dan jadi satu kesaksian yang luar biasa sampai hari ini. The heaven is so real, the heaven is real. Surga itu nyata, dan itu jadi berkat buat banyak orang. Mengapa itu terjadi? Mengapa anak itu bisa sampai dibangkitkan? Ada kekuatan dalam persekutuan tubuh Kristus. Saat kita membawa beban-beban doa kita, saat kita membawa pergumulan-pergumulan kita, saudara bawa ke gereja, bergerak bersama-sama dalam gereja, itu akan menghasilkan satu kekuatan yang luar biasa. Saudara berada di gereja lokal mana? Saat ini kita berada di gereja Bukit Sion. Di kota Sydney ini pada kenyataannya ada begitu banyak gereja, saudara. It's okay. Kita setia di satu gereja lokal, dan kemudian dengan gereja-gereja lokal yang lain, saudara, kita tetap sama-sama bersekutu. Saudara berada di gereja lokal yang mana, saudara tetap setia di sana. Karena saat saudara setia, saudara akan meningkat, dan kemudian saudara akan menjadi maksimal. Ini yang selalu terjadi. Paulus selalu seperti itu. Cara kerja Paulus selalu dalam satu gereja. Saat saudara sama-sama bersekutu, saudara akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa untuk sama-sama bergerak. Saudara mendapatkan dukungan, saudara mendapatkan kekuatan. Itu yang Paulus lakukan. Berikutnya, saudara, ayat 17. B. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan setelah Paulus bersekutu bersama-sama dengan orang di gereja, ini yang penting berikutnya, saudara ya. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Saudara melihat cara kerja Paulus ini begitu luar biasa. Digerakkan oleh belas kasihan, dia nggak langsung ke pasar. Paulus datang ke gereja dulu, bertukar pikiran, berdoa bersama-sama, saling menguatkan. Tapi Paulus juga nggak di gereja terus, saudara. Paulus kemudian ke pasar. Paulus ini pelayanannya begitu balance. Kadang-kadang ada beberapa organisasi-organisasi penginjilan, ada beberapa organisasi-organisasi penginjilan yang tidak mau bekerja sama dengan gereja. Ada, saudara ya, ada. Sehingga kadang-kadang kita melihat jadi tidak kuat. Tapi kadang-kadang kita juga melihat ada gereja-gereja yang tidak bergerak dalam penginjilan. Ada juga, saudara. Lalu bagaimana yang Tuhan kehendaki? Seperti Paulus, di gereja sama-sama bertukar pikiran, berdoa bersama-sama, menyatukan visi, misi, dan apa yang akan dikerjakan bersama. Dan setelah itu bergerak, saudara. Bergerak kemana? Paulus mencatat, Paulus bergerak ke pasar. Dia ke pasar setiap hari, bertemu dengan orang-orang yang dijumpainya di situ.
Sangat menarik saudara, bahwa kata-kata pasar yang dipakai oleh Paulus adalah marketplace. And in the marketplace daily with those who happen to be there. Jadi setiap hari Paulus itu karena dia tergerak oleh belas kasihan, dia menggarami marketplace-nya. Nah, inilah inti khotbah hari ini saudara. Berkat di pasar, menggarami pasar, menggarami marketplace saudara. Haleluya. Saudara, sebagai umat Tuhan, saudara dan saya itu diletakkan oleh Tuhan dengan sangat ajaib. Sekali lagi, dengan sangat ajaib. Tuhan itu meletakkan kita di marketplace kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, saudara. Tuhan secara ajaib meletakkan kita di marketplace kita. Saudara, apa marketplace itu, saudara? Apa yang bisa kita kerjakan di marketplace itu? Saat Paulus di pasar, Paulus memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Paulus menggarami pasar Athena. Orang-orang Athena yang begitu penuh dengan penyembahan berhala. Setiap hari Paulus ke sana dan Paulus mulai cerita. Cerita kepada siapa? Paulus tidak langsung ambil kursi kemudian Paulus naik ke kursi, tidak. Paulus mencatat, Paulus menemui orang yang setiap hari ditemui. Itulah marketplace kita. Apa marketplace saudara? Orang-orang yang saudara temui setiap hari. Itulah marketplace saudara. Tuhan bilang, berkati orang-orang yang engkau temui. Tuhan bilang, jadilah garam, jadilah berkat di pasar, jadilah berkat di marketplace di mana saudara berada. Kalau saudara hanya ingin pelayanan di gereja, itu sangat terbatas. Pertanyaannya sekarang, kita ambil contoh paling praktis. Mount Zion Church bisa menyediakan berapa jam pelayanan di gereja? Di hari Minggu, pelayanan mulai dari jam 9, doa pengawalan sampai nanti jam 12. Jalan paralel dengan sekolah minggu kira-kira 1 jam. Cuma berapa jam? Kebaktian Selasa, kebaktian Jumat, doa Selasa, doa Jumat maksudnya hanya berapa jam? Sangat terbatas. Tapi saat saudara menyadari, betul-betul bisa menyadari bahwa marketplace, saudara bisa menjadi berkat semaksimal mungkin di marketplace saudara. Saudara akan menjadi orang Kristen yang efektif. Saudara akan menjadi orang Kristen yang bergairah. Saudara bergerak. Saya ingin mendorong saudara untuk menyadari bahwa ladang pelayanan saudara bukan hanya di mimbar gereja, bukan hanya di panggung gereja, tidak. Tapi marketplace saudara, itulah tempat saudara bisa melayani dengan semaksimal mungkin. Jadilah berkat di marketplace saudara. Saudara, apa marketplace saudara? Saya beri ilustrasi ini kepada saudara. Kemarin saya juga berikan ilustrasi ini kepada anak-anak di youth saudara ya. Saat saudara menjadi berkat di marketplace, saudara tidak perlu langsung menghubungi begitu banyak orang yang ada. Saudara hanya memulai dari orang yang ada di dekat saudara. Saudara pernah buat bola salju saudara? Ada yang pernah buat bola salju? Saat saudara buat bola salju, itu tidak sama dengan saudara membuat istana pasir di pantai, ya kan? Kalau saudara buat bola salju itu kan saudara tidak menggali salju, kemudian saudara lemparkan ke satu tempat, digali, dilemparkan begitu, nggak jadi-jadi saudara, ya kan? Lalu bagaimana caranya orang buat bola salju? Mereka cuma buat kecil, bolanya kecil, kemudian mulai digelindingkan saudara. Dibiarkan menggelinding, dan terus didorong sama-sama. Terus saudara. Itu namanya efek bola salju. Jadi bola salju itu dibuat sangat sederhana. Saudara cuma buat yang kecil, biarkan itu menggelinding terus. Makin lama akan makin besar saudara. Makin lama akan makin besar, dan menjadi satu efek yang begitu besar. Mulainya dari mana? Dari perkara yang kecil. Tapi kalau saudara tidak pernah membuat bola salju yang kecil, saudara tidak akan pernah mendapatkan bola salju yang besar. Tapi kalau saudara mulai membuat bola salju yang kecil, saudara akan dengan mudah akan mendapatkan bola salju yang besar. Karena ada yang namanya snowball effect, efek bola salju. Demikian juga saudara dan saya. Bagaimana kita bisa memberkati orang seisi kota kita? Ini bukan hanya teori dan kita berdoa di gereja, tidak. Harus kita mulai saudara. Bagaimana caranya? Jadilah berkat di marketplace saudara. Orang yang saudara temui setiap hari, orang yang saudara sering kali temui dalam lingkungan saudara, itulah marketplace kita saudara. Kalau saudara ingat,
Cerita yang sama ini juga terjadi dalam zamannya Daud. Nah, saudara, minggu lalu kita juga sama-sama dengar firman Tuhan tentang Daud. Dan kemudian saat saya siapkan ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Saudara tahu nggak? Sebelum Daud mengalahkan Goliat, apa yang terjadi, saudara? Daud memulainya dengan apa? Taat kepada Isai. Nak, kirim makanan ke perkemahan. Kasihan kakak-kakakmu perang gak punya makanan. Oke pak, saya berangkat ke medan perang. Bawa rantang, kasih makanan kepada kakak-kakaknya. Sampai di medan peperangan, Daud melihat ada Goliat datang. Dan kemudian Goliat itu mulai menjelek-jelekkan tentara orang Israel, ya kan? Dijelek-jelekkan, dicemooh. Herannya, orang Israel itu semua diem aja, saudara. Dijelek-jelekkan, direndahkan, dicemooh, diem aja. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud berkata, apa yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Tentara-tentara itu kaget, saudara. Mengapa? Selama ini mereka melihat Goliat itu udah pada takut. Gak ada yang punya kata-kata iman seperti ini. Tapi yang dikatakan Daud apa? Siapa orang ini? Kalau aku bisa mengalahkannya, apa yang akan aku dapat? Apa yang akan dilakukan raja kalau aku bisa mengalahkannya? Dijawab, saudara, oleh teman-temannya, oleh pasukan. Oh, kalau ada yang bisa mengalahkannya, engkau akan dapat banyak hal dari raja, dibebaskan dari pajak dan yang lain-lainnya. Oh begitu, gitu ya. Daud cuma bilang begitu. Daud kemudian melakukan apa, saudara? Berikutnya, lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Menanyakan yang sama. Tanya yang sama lagi, saudara Daud. Kalau ada orang yang bisa mengalahkan Goliat, dapat apa sih dari raja? Orang-orang itu sudah pada gak mikir mau mengalahkan Goliat, saudara. Tapi Daud itu punya kata-kata iman dan menanyakan hal yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Daud mengerjakannya mulai dari mana, saudara? Daud mengerjakannya mulai dari kepada dia tanya kepada orang-orang yang apa, saudara? Berdiri di dekatnya. Tuhan itu ingin saudara jadi impact. Tuhan ingin saudara jadi berkat. Itu gak jauh-jauh, saudara. Mulailah dari orang yang berdiri di dekat kita. Mulailah dari orang yang ada di sebelah kita kalau kita duduk di kantor. Mulailah dari orang yang ada di dekat kita kalau mungkin kita sedang bekerja. Tuhan ingin mulai dari situ. Mulailah dan mulailah kerjakan itu. Sampai akhirnya ayat 31, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Dan akhirnya ceritanya kita tahu, Daud mengalahkan Goliat. Saya mau kasih tahu satu hal kepada saudara. Waktu Daud mengalahkan Goliat, kira-kira orang Israel, tentara Israel mendoakan Daud enggak, saudara? Serius, saudara, saya tanya. Kira-kira waktu Daud maju perang dengan Goliat, orang Israel mendoakan enggak, saudara? Untungnya didoakan. Loh, ayatnya di mana, Pak? Ayatnya tidak tertulis dengan jelas, tapi saya percaya prinsip ini selalu terjadi. Tentara Tuhan tidak pernah bergerak sendirian. Saat Elia merasa sendirian, Tuhan bilang apa sama Elia? Tuhan, capek Tuhan. Semua sudah berdosa, cuma aku sendirian yang menghadapi ini semua. Tuhan bilang apa? Enggak, masih ada berapa? 7.000 apa 700? 7.000 kayaknya ya. Masih ada 7.000 orang yang belum menyembah Baal. Saudara tidak pernah sendirian. Demikian juga waktu Daud maju berperang. Saya yakin, saya percaya beberapa banyak orang yang sudah kena impactnya Daud. Mereka akan mengatakan, loh, itu kan tadi anak yang tadi bilang sama aku, dan sekarang dia maju perang. Oh Tuhan, tolong dia Tuhan, tolong dia. Karena apa? Ada impact, saudara. Waktu saudara mengerjakan sesuatu, ketahuilah saudara, prinsip fisika mengatakan tidak ada energi yang musnah di dunia ini. Betul enggak? Tidak ada, saudara. Tidak akan ada pernah energi yang musnah di dunia ini. Heater keluar energi panasnya, sebentar lagi kan dingin lagi. Tapi saudara bisa bilang gini enggak? Wah, percuma dong dinyalain heater, matiin aja, toh sebentar lagi dingin lagi. Energinya sia-sia. Sia-sia, saudara? Enggak. Saudara sudah merasakan
panasnya sebentar, dan itu sudah berguna bagi saudara. Energi itu nggak ada yang hilang. Demikian juga terlebih lagi secara rohani. Energi rohani tidak ada yang pernah musnah. Saat saudara mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, karena Tuhan, saudara kerjakan itu tidak akan musnah. Sebab itu Tuhan bilang apa saudara? Firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Tidak akan ada yang musnah saudara. Tidak akan ada yang sia-sia. Saat saudara mulai menggarami orang di sebelah saudara, memberi impact kepada orang di sebelah saudara, memberi impact kepada tetangga unit di depan saudara, memberi impact kepada orang yang mungkin saudara temui sering kali dalam sehari-hari. Saat saudara mulai kerjakan itu, selalu ada impactnya. Tapi kalau saudara tidak pernah memulainya, tidak akan ada apa-apa yang terjadi saudara. Kalau kita mau melihat seperti yang dikerjakan Daud, seperti yang dikerjakan Paulus, cuma menemui beberapa orang di pasar. Tapi kalau itu terus dikerjakan, seperti efek bola salju. Dimulai dari sesuatu yang kecil, terus menggelinding, lama-lama makin besar, lama-lama makin besar, sampai saudara mendapatkan satu bola salju yang besar. Sampai saudara mendapatkan satu hasil pelayanan yang luar biasa. Sampai saudara mendapatkan satu berkat Tuhan yang besar. Kenapa? Karena Tuhan memberkati saudara. Karena saudara mencocokkan hati saudara dengan hati Tuhan. Saudara bisa mengatakan, Tuhan, aku mau seperti hatimu Tuhan. Aku mau seperti Engkau Tuhan. Bagi Tuhan tidak akan sulit untuk mencurahkan berkatnya saudara. Luar biasa. Bahkan Tuhan bilang apa? Sebelum kamu minta nak, aku menyediakan, aku memberikan. Saya yakin, saya percaya, sebelum anak saudara ulang tahun, kalau orang tua yang sewajarnya biasanya, sebelum anaknya di hari ulang tahun kemudian baru nyadar, oh iya saya ulang tahun ya, ma minta kado. Mamanya sudah siap apa belum saudara? Sudah siap sebelumnya saudara ya. Mamanya sudah menyiapkan sebelumnya. Demikian terlebih lagi Tuhan. Waktu kita tuh menyenangkan hati Bapa, saudara tidak perlu repot-repot. Karena firman berkata, Tuhan itu menyediakan dengan sempurna. Sekarang pertanyaannya saudara, apa marketplace kita? Nah ini yang penting. Oke, sekarang saya mau seperti Paulus, saya mau seperti Daud, saya mau menggarami marketplace saya mau memberkati marketplace saya. Apa itu marketplace? Secara sederhana, marketplace ini bercerita tempat atau situasi atau orang-orang yang mudah saudara temui, itulah marketplace saudara. Kalau saudara mungkin seperti Pastor Gerald, Tuhan beri karunia khusus sebagai penginjil, berangkat ke Cina, ke India, ke Nepal, ke Sri Lanka, ke Papua New Guinea, itu ladang penginjilan, mission field. Tapi Tuhan tidak hanya suruh kita berangkat ke ladang penginjilan. Kalau saudara tergerak mau berangkat ke ladang penginjilan, kita akan dukung, kita akan doakan. Saya akan kenalkan saudara dengan satu channel di gereja Korea yang bisa memberangkatkan saudara ke Yordania saudara ya. Saudara bisa berangkat ke Yordan kalau saudara terpanggil. Tapi kalau berangkat ke Yordania butuh izin cuti, butuh biaya dan lain-lain ya kan. Tapi kalau namanya marketplace, itu sesuatu yang sangat mudah. Sesuatu yang mudah saudara temui, dan saudara bukan hanya ketemu 1-2 kali. Saudara bisa ketemu berulang-ulang. Itulah marketplace. Bukan hanya dalam waktu yang singkat. Saudara, waktu saudara berada di bis, saudara bisa menggarami orang di bis, saudara bisa menggarami orang di sebelah saudara. Tapi saudara tidak bisa memfollow up-nya. Tapi kalau di marketplace, saudara bisa memfollow up-nya kembali. Karena saudara punya waktu, saudara punya kesempatan untuk bertemu lagi. Bukan berarti kemudian kalau di bis, oh ya sudah, kalau gitu saya diam aja, saya nggak mau jadi berkat. Bukan saudara. Tapi kita perhatikan, ada marketplace yang lebih efektif yang bisa kita kerjakan. Berkat yang telah Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Apa marketplace itu saudara? Marketplace itu bisa berarti keluarga. Garami keluarga saudara. Saudara punya berapa banyak family yang ada di Sydney atau mungkin yang ada di Indonesia? Garami mereka saudara. Garami mereka, kontak mereka. Bisa berarti juga teman kantor saudara. Saudara ketemu setiap hari dengan teman kantor, rekan kerja saudara. Saudara ketemu, itulah marketplace saudara. Saudara mungkin bekerja di satu tempat, ya itulah marketplace saudara. Jadilah berkat di marketplace saudara.
Karena Tuhan panggil ke sana, saudara. Lingkungan tempat tinggal, tetangga kanan kiri, saudara. Jadilah berkat buat orang-orang di marketplace, saudara. Tetangga kanan kiri, saudara. Tuhan memanggil saudara dan saya jadi alatnya Tuhan, menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kita, menjadi berkat buat orang-orang di marketplace itu. Mulailah bergerak, karena saat saudara mulai bergerak, bola salju yang kecil itu akan terus menggelinding, semakin lama semakin besar. Tapi kalau kita tidak pernah bergerak, saudara tidak akan pernah mendapatkan bola salju yang besar. Mulailah bergerak. Saya yakin Roh Kudus pasti ingatkan saudara saat ini. Siapa yang bisa saudara garamin? Beberapa waktu yang lalu ada yang bersaksikan di sini kalau nggak salah. Ada satu teman kantornya yang jahat, yang judes, kemudian mulai digaramin. Ternyata bisa. Saudara, tidak mustahil. Justru saat Tuhan pertemukan dengan orang-orang seperti itu, itulah marketplace saudara. Saat saudara ketemu dengan tetangga yang menjengkelkan, bukan berarti kemudian wah ini menjengkelkan, ya sudah saya hindari. Itulah marketplace saudara. Itulah marketplace saudara. Seberapa banyak orang yang bisa saudara temui dengan rutin terlebih lagi, itu menjadi marketplace kita. Saudara, ini adalah tempat tinggal saudara, Sydney and Greater Sydney, saudara ya. Greater Sydney, mulai dari West Sydney dan seterusnya. Saudara, di mana saudara ditempatkan, itulah marketplace saudara. Kemarin malam saya melekan saudara ya, ngitungi suburb di mana saudara tinggal ya, saudara. Kalau dihitung-hitung saudara, ada 16. Ya 16. Mungkin masih ada yang kurang saudara ya. Saudara, waktu Tuhan tempatkan saudara di satu tempat, di satu daerah, saudara, bukan kebetulan Tuhan tempatkan saudara ada di sana, ya, bukan kebetulan. Saat saudara ada di suburb saudara, menggarami orang seisi suburb sulit saudara. Tapi menggarami tetangga di sebelah saudara itu tidak sulit. Itu tidak sulit. Saudara bisa mulai menjadi berkat buat orang tetangga saudara, orang-orang yang saudara kenal. Saudara, mulailah bercakap-cakap dengan mereka. Seperti Paulus di gereja. Paulus menghubungi teman-teman segereja di Athena. Dan Paulus juga bergerak menggarami pasar. Saudara, mulailah bergerak untuk menggarami orang yang saudara temui di pasar saudara. Mulailah bercakap-cakap. Anak saya ikutkan playgroup saudara ya. Saya cari playgroup yang free, yang Gold Coin Indonesian saudara ya. Nah, ikut playgroup, kemudian ternyata banyak orang Indonesia di sana. Sayangnya tidak ada yang Kristen saudara ya, dari agama lain. Kemudian beberapa waktu terakhir ini istri saya cerita, itu ada satu orang suka ngajak omong saya gitu. Kemudian saya bilang, itu enggak kebetulan. Kalau ada orang yang tiba-tiba buka kontak, itu enggak kebetulan. Minta nomor HP-nya. Oke, akhirnya nomor HP-nya diminta. Mulai kadang-kadang kalau saya ingat apa, kadang-kadang saya ingat, wah di supermarket ini ada sale ini. Ayo kasih tahu temennya itu. Kasih tahu temennya yang baru kenalan itu. Untuk apa? Buka kontak. Mulai buka kontak, mulai omong-omong. Kemudian kita mulai buka kontak gitu saudara ya. Beberapa waktu yang lalu tetangga di depan saya itu kesulitan ngangkat sofa saudara ya. Kesulitan ngangkat sofa. Kemudian saat saya lihat, saya datengin dia. Kamu mau saya bantu? Oh enggak usah, terima kasih. Kemudian dia bilang sama saya, ini sofa mau saya buang. Loh, mau dibuang? Iya. Kamu mau? Enggak, saya enggak mau, saya enggak punya tempat. Oke, kalau kamu punya teman-teman, tolong ya. Oke, kesempatan ini saudara. Bisa minta nomor HP-nya? Bisa. Oke, dapat nomor HP-nya saudara ya. Di follow up pelan-pelan. Mulai buka kontak. Bukan kebetulan saudara punya tetangga.
Beberapa waktu yang lalu ketemu lagi, oh anaknya sakit. Oke, dia cepat-cepat ke rumah sakit. Kemudian ketemu lagi, saya coba tanya, gimana anakmu? Saudara, meskipun bahasa Inggris saya sangat terbatas, saudara itu lebih pintar daripada saya, ya kan? Saya bahasa Inggrisnya cuma sebulan sekali waktu ngajar di youth, saudara ya. Saudara kan bahasa Inggrisnya tiap hari waktu bekerja. Saudara jauh lebih pintar, mulailah bercakap-cakap. Saudara, saya tuh kalau mau bercakap-cakap itu takut, saudara. Takut apa? Takut kalau kemudian dia ngomong lagi saya tidak bisa jawab, saudara ya. Tapi saudara kan pasti nggak takut. Saudara kan pasti lebih santai. Saudara sudah bekerja di sini sudah puluhan tahun di sini mungkin saudara. Mulailah bercakap-cakap, mulailah buka kontak, mulailah tanyakan keadaannya. Ingatkan mereka, mulai sadarkan mereka tentang Tuhan. Saudara bisa mulai share. Saudara, kesempatan indah tanggal 26 Juli, sekarang tanggal 5, 12, 19, 26 Juli kita ada English service, akan dilayani oleh Pastor Gerald. Mumpung English service, saudara bisa mengajak teman-teman saudara sekantor, mumpung kebaktiannya in English. Ayo saudara ajak. Demikian juga mungkin waktu cell group. Saudara, sekalian pengumuman CG, saudara ya. Ini adalah jadwal sel grup kita sampai akhir tahun. Bulan Juli nanti tanggal 31 di Maskot dan seterusnya. Saudara, Oktober direncanakan tanggal 30 masih kosong. Saudara yang mau ambil silakan kasih tahu saya. Saudara ajak teman-teman saudara mungkin lagi sel grup di Marubra misalnya. Saudara punya teman di dekat Marubra. Wah, mumpung dekat bisa diajak. Ajak saudara. Dan kalau lagi ngajak teman yang bule jangan lupa kasih tahu kita. Nanti semua yang tugas akan diberitahu secara singkat dan kilat saudara ya. Bubar semua dalam bahasa Inggris. Gitu saudara ya. Kayak kapan hari pasti bisa saudara. Mulailah bergerak. Saudara nanti pulang, saudara mulai ingat-ingat siapa ya marketplace saya. Orang yang sering kali saudara temui. Mungkin setiap minggu siang setelah pulang saudara makan di satu tempat. Saking saudara senangnya saudara selalu makan di tempat itu. Bukan kebetulan. Itu jadi marketplace saudara. Wah, mulai hari ini saya kalau mau makan mau pindah-pindah aja kalau gitu ya. Supaya sama Pak Gideon gak disuruh menggarami. Saudara, bukan kebetulan. Kalau saudara suka makan di satu tempat, saudara diberi kebaikan banyak, saudara dia tahu kalau saudara datang, wah ini langganan saya, saudara ditambahi empalnya, ditambahin dagingnya, ditambahin, dia baik sama saudara. Saudara apa enggak baik sama dia? Mulai ajak saudara ya, mulai garamin marketplace saudara. Orang yang ada di sebelah saudara, mulai garamin. Loh, nanti kalau nggak berhasil bagaimana? Saudara, prinsipnya menggaramin itu apa? Saudara cuma share, saudara cuma ajak omong, saudara coba ajak ke gereja. Sesimpel itu. Kalau dia menolak bagaimana? Nggak apa-apa. Kalau saudara memaksakan kehendak saudara mengajak orang lain ke gereja, saudara tarik, saudara paksa, saudara bisa dilaporkan ke polisi. Tapi kalau saudara cuma share, saudara cuma mengatakan, wah hari Minggu kemarin saya dapat berkat. Saudara mungkin mulai share kesaksian saudara. Saudara mulai share kesulitan yang saudara alami dan kemudian Tuhan tolong. Orang sharing tidak akan dipenjara. Betul apa enggak saudara? Orang cerita tidak akan dipenjara. Tapi saudara ketahuilah, saat saudara mulai cerita karena saudara ingin menggarami dia, energi urapan itu tidak akan sia-sia. Saudara kalau paksa orang jadi Kristen, saudara bisa masuk penjara, ya kan? Tapi kalau saudara menggarami, saudara mulai menceritakan, mulai membuka pikirannya bahwa ada Tuhan yang bisa menolong dia, saudara tidak akan pernah dihukum. Saudara akan bebas dari hukuman. Saudara tidak perlu takut akan hal itu. Mulailah bercerita, mulailah bersaksi, mulailah menggarami orang-orang di marketplace saudara. Haleluya. Dan saat saudara sudah mulai bergerak di marketplace itu, ketahuilah saudara, Tuhan akan mempercayakan, Tuhan akan mengembangkan marketplace saudara. Saat saudara memulai mengerjakan pekerjaan di satu tempat, saudara mulai setia dan menjadi berkat di situ. Saya percaya Tuhan akan mengembangkan apapun itu juga saudara. Satu saudara pernah sharing di Surabaya, kepingin pindah kerjaan yang lebih baik, tapi kok nggak dapat ya. Kemudian saya ingatkan kepada saudara itu, kamu tahu nggak? Kamu kerja itu tujuannya apa? Tuh ya cari nafkah, cari uang. Betul separuh. Tuh kok separuh? Separuhnya apa lagi? Separuhnya lagi, kamu bekerja itu Tuhan tempatkan secara ajaib dan luar biasa. Tuhan mau kamu jadi berkat di situ.
Kamu sudah memberkati orang di tempat pekerjaanmu belum? Oh iya ya. Ya belum ya, selama ini saya cuma jadi pekerja yang setia, datang pagi pulang malam, datang pagi pulang malam begitu saja. Nurutlah. Mulai berkati orang kantormu, siapapun yang ada di sebelahmu, mulai berkati. Dan tidak mustahil Tuhan bisa kasih engkau batu loncatan ke pekerjaan yang lain yang lebih gede. Apa iya? Lu iya. Karena saat engkau menggenapkan kehendak Tuhan di marketplace-mu, Tuhan itu tidak sulit untuk menolong dengan memberikan marketplace yang lebih besar lagi. Oh, nurut saudara ya. Untungnya nurut. Oke, dia mulai masuk kerja lagi dengan satu paradigma yang baru, perspektif yang baru. Saya kerja ini bukan hanya cari uang, tapi Tuhan sudah tempatkan di sini, itu saya harus jadi berkat. Masa selama ini saya nggak jadi berkat? Mulai dia memberkati rekan sekerjanya. Tidak terlalu banyak yang dia kerjakan, dan Tuhan jawab doanya. Kemudian dia dipindahkan Tuhan di pekerjaan yang lain yang lebih baik. Jangan pernah lupa, dimanapun saudara ditempatkan, saudara itu selalu punya misi ilahi. Dimanapun saudara ditempatkan, di keluarga, di pekerjaan, di lingkungan, dimanapun saudara telah ditempatkan Tuhan, percayalah bahwa penempatannya Tuhan itu unik, ajaib, luar biasa. Dan ada satu misi ilahi yang perlu saudara kerjakan. Jangan khawatir, jangan takut. Tidak akan ada yang sia-sia. Saat Paulus mulai menggarami orang-orang seisi pasar Athena, ada yang menolak, tidak apa-apa. Saat mungkin saudara mulai menggarami, mungkin orang mulai mengatakan, wah kamu kelihatannya sangat beribadah ya. Kemudian mungkin mereka mulai mengolok-olok, wah kalau saya sudah tidak ke gereja-gerejaan lagi, sudah lebih baik tidak usah ngomong yang masalah itu dengan saya. Saudara santai aja, saudara nggak perlu memaksakan kehendak. Oke, tidak apa-apa. Tapi saudara, tidak akan ada yang sia-sia. Alkitab mencatat, beberapa orang tidak mau mendengar, tapi ayat 34, beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Saudara, waktu saudara bergerak untuk Tuhan, karena Tuhan, tidak akan ada yang sia-sia. Firman berkata, ingatlah, segala jerih payahmu untuk Tuhan tidak akan ada yang pernah kembali sia-sia. Kerjakanlah saudara. Jadilah berkat buat orang di sebelah saudara. Jadilah berkat di marketplace saudara. Jangan abaikan marketplace saudara. Pulang nanti ingat-ingat, mungkin selama ini saudara tinggal di satu tempat, saudara tidak pernah nyapa tetangga saudara. Saudara mungkin tidak pernah kenal siapa tetangga saudara. Mulai hari ini berdoa, minta kesempatan sama Tuhan. Tuhan, bukan kebetulan Tuhan kasih saya tinggal di unit ini, punya tetangga ini. Oh, tetangganya menjengkelkan, bukan kebetulan. Tuhan mau saudara dan saya jadi berkat buat marketplace kita. Dan saat kita mau jadi berkat untuk orang di marketplace kita, Tuhan itu akan nyatakan kuasanya. Tuhan akan nyatakan pertolongannya. Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita akan responi sama-sama dengan kita sama-sama nyanyikan satu lagu. Minta tolong pemain musik juga Ko Yahya untuk bisa pimpin dalam lagu ini. Kita akan nyanyi bersama-sama saudara. Dan kemudian kita akan berdoa. Siapapun yang saudara diingatkan Tuhan hari ini, bawa itu dalam doamu. Dan nanti kita sebentar akan sama-sama berdoa. Mulailah berdoa saudara. Mulailah berdoa, mintalah kesempatan dari Tuhan untuk saudara bisa menggarami orang-orang itu. Main G, Tuhan inilah hidupku. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini. Kita mau katakan, Tuhan ini hidupku, pakailah sesuai rencanamu Tuhan. Semua aku berikan padamu. Tolong kami Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam yang efektif. Ko Yahya bisa pimpin dalam pujian. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang. Tuhan mau saudara dan saya jadi terang yang menyala.
menggarami tengah marketplace kita, kegelapan menggarami orang-orang yang saudara temui setiap hari. Bawa keselamatan itu, saudara. bangsa Oh, haleluya, haleluya. kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Akan pakai aku Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi rencana Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh Kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan dari awal. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Katakan, Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Semua ku serahkan padamu. Pekerjaanku, tempat tinggalku, keluargaku Tuhan. Jadikan aku berkat buat mereka Tuhan. Cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu. Jadilah terang yang menyala untuk kemuliaan Tuhan. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Angkat tanganmu, katakan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan nanti kemuliaan-Mu. genapi Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu. Amin. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan, genapi. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. mulai sembah Dia, mulai doakan orang-orang di marketplace saudara, mulai bawa dalam doamu, naikkan pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sikara maya ramaya ramaya ramase. Percayalah tidak ada yang sia-sia. Mulai doakan saat ini, doamu tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Sikara maya ramaya 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 ramase. Jadikan kami berkat di marketplace kami Tuhan. Sikara maya ramaya 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 ramase. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Sikara maya ramaya 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 ramase. Biar kami memiliki belas kasihan yang kudus Tuhan. Sikara maya ramaya 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 ramase. Haleluya, 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 haleluya. Sikara maya ramaya 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 ramase. Tuhan, kami mau jadi berkat Tuhan. Kami mau menggarami orang-orang sekeliling kami Tuhan. Sikara maya ramaya 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 ramase. Oh, haleluya, haleluya,
Tuhan. Haleluya. Segala lama. Saudara, seberapa banyak saudara yang sudah diingatkan Tuhan? Siapa orang pertama yang akan saudara garami setelah ini? Mungkin itu teman kantor saudara, mungkin itu tetangga saudara, mungkin itu keluarga saudara. Seberapa banyak yang Tuhan sudah ingatkan dan saudara mau meresponinya? Kita mau berdoa bersama-sama. Taruh tangan saudara di dada dan saudara sebutkan nama itu. Sebutkan nama itu, sampaikan pada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, beri aku kemampuan Tuhan. Aku mau berkati dia Tuhan. Aku mau bicara buat dia Tuhan. Selama ini mungkin aku menutup mulutku Tuhan, tapi aku tahu sekarang Tuhan, aku dipanggil untuk menjadi berkat di marketplace-ku dan aku mau bergerak di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Siapa yang Tuhan sudah tunjukkan orang-orang itu untuk saudara mulai kerjakan. Tidak sulit saudara, mulai dari orang di sebelah saudara. Tapi saat saudara mulai membuat bola salju itu, makin lama akan makin besar, makin lama akan makin besar. Tuhan akan perlengkapi saudara dengan kuasanya. Tuhan akan perlengkapi saudara dengan urapannya. Tuhan akan perlengkapi saudara dengan kemampuan dari Tuhan. Saudara tidak perlu takut. Tugas saudara hanya menggarami orang di sebelah saudara. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bersama-sama Tuhan. Kami sudah dengar kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami mengucap syukur Tuhan untuk nama-nama yang sudah Engkau ingatkan buat kami Tuhan. Kami mau berdoa saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat kami mulai berdoa, sesuatu terjadi di alam roh Tuhan. Kami tahu tidak ada yang sia-sia Tuhan. Kami tahu, kami percaya doa orang yang benar besar kuasanya. Kami berdoa saat ini Tuhan, siapapun nama yang sudah Engkau ingatkan buat kami saat ini, kami mau bawa dalam doa kami, dan kami mau berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, beri kami kesempatan, beri kami kemampuan, beri kami keberanian, beri kami hati Tuhan, untuk memiliki hati seperti-Mu Tuhan. Dan kami mau mulai menggarami orang-orang itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menjadi saksi-Mu yang efektif Tuhan. Kami mau menjadi orang Kristen yang bersinar Tuhan. Kami mau menjadi garam yang asin dan terang yang bersinar Tuhan, buat orang-orang di sekeliling kami. Tolong Tuhan, kami tahu Tuhan, bersama Engkau kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya saat kami mulai taat, bola salju yang kecil itu akan terus menggelinding Tuhan, menghasilkan satu dampak yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau rebut keluarga kami, kami mau rebut Tuhan seluruh keluarga besar kami, kami mau menggarami teman-teman sekantor kami, kami mau menjadi berkat buat orang-orang di sekitar rumah tangga, di sekitar tempat kami tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Firman-Mu sudah selesai disampaikan. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus bicara buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biar setiap kita yang terus mau menjadi berkat di setiap marketplace kita, kita mau sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Saya serahkan pada